Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 2022310310 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di sini saya akan menjelaskan materi AIK6, yaitu apa sih itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam adalah sistem yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan materi, tetapi juga untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi Islam memadukan kepentingan duniawi dan ukhrawi agar tercipta kesejahteraan yang adil dan merata. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan dalam distribusi dan transaksi. Yang kedua, larangan riba atau bunga dan gharar atau ketidakjelasan. Yang ketiga, mengedepankan keseimbangan dan kejujuran dalam bertransaksi. Yang keempat, pengakuan kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial. Dan yang kelima, kewajiban membayar zakat sebagai wujud solidaritas sosial. Selanjutnya ada tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Yang kedua, menghapuskan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba dan penipuan. Dan yang ketiga, menjamin perlindungan harta dan hak individu. Dan yang keempat, mendorong distribusi kekayaan yang merata dan mengurangi kesengajaan sosial. Selanjutnya ada perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar. Di antaranya, yang pertama, ekonomi Islam berdasarkan syariah, sedangkan ekonomi konvensional berdasarkan keuntungan. Dan yang kedua, ekonomi Islam melarang riba. Ekonomi konvensional membolehkan bunga. Dan yang ketiga, ekonomi Islam menekankan etika dan moral, sedangkan ekonomi konvensional lebih fokus pada efisiensi dan profit. Ada konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, kepemilikan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang dimiliki manusia harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Manusia bertanggung jawab atas harta yang dikelolanya dan tidak boleh menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang. Selanjutnya ada larangan riba. Riba adalah tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam-meminjam yang dilarang dalam Islam. Riba merusak keadilan ekonomi dan menindas pihak yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengharamkan riba dalam Al-Quran karena riba merugikan masyarakat dan menimbulkan ketimpangan sosial. Ada zakat dalam ekonomi Islam. Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu fakir miskin. Zakat juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam Islam. Ada konsep jual beli dalam Islam. Jual beli dalam Islam harus dilakukan secara sukarela, jujur, dan tanpa adanya penipuan atau kecurangan. Nah, transaksi yang halal dan jelas akan menciptakan keberkahan dalam usaha. Islam mengharamkan segala bentuk kecurangan seperti mengurangi timbangan, penipuan kualitas barang, dan menaikkan harga secara tidak wajar. Selanjutnya ada konsep dan pinjam-meminjam. Islam memperbolehkan transaksi sewa, menyerah, ijarah, atau pinjam-meminjam selama dilakukan dengan syarat yang jelas dan tanpa riba. Dalam transaksi ini, kejelasan akan dan kesepakatan bersama menjadi hal yang wajib agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Ada larangan gharar atau ketidakjelasan. Gharar adalah transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, dan perjudian. Islam melarang gharar karena dapat menimbulkan
ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Semua transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan transparan dan kejelasan akad. Selanjutnya ada etika bisnis dalam Islam. Islam mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki etika yang baik seperti jujur dalam berdagang, amanah dalam menjalankan usaha, tidak menipu dan memanipulasi harga, menghindari monopoli dan persaingan tidak sehat. Selanjutnya, ada peran negara dalam ekonomi Islam. Negara dalam sistem ekonomi berperan untuk mengatur dan mengawasi jalannya perekonomian, menjamin distribusi kekayaan yang adil, mengelola zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umum, melindungi hak-hak konsumen produsen. Selanjutnya ada wakaf sebagai instrumen ekonomi. Wakaf adalah pemberian hak milik untuk kepentingan umum yang manfaatnya terus mengalir. Wakaf dapat digunakan untuk membangun sarana pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Wakaf menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya ada konsep keadilan dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam ekonomi Islam berarti setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam transaksi. Islam menolak segala bentuk ketidakadilan seperti riba, penipuan, dan monopoli. Selanjutnya ada peran konsumen dan produsen. Dalam ekonomi Islam, konsumen dan produsen harus menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Produsen harus menawarkan produk berkualitas dan halal, sedangkan konsumen harus membayar dengan cara yang sah dan sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menghindari riba dan menerapkan prinsip bagi hasil. Produk perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi secara halal dan sesuai syariat. Selanjutnya ada ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari berbelanja, bekerja, hingga berinvestasi. Untuk Islam diwajibkan untuk menjaga kehalalan pendapatan dan mengelola harta dengan bijak serta bertanggung jawab. Ada tantangan ekonomi Islam. Beberapa tantangan yang dihadapi ekonomi Islam antara lain yang pertama, dominasi sistem ekonomi konvensional, yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah, yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi Islam, dan yang keempat, regulasi dan implementasi yang belum optimal. Kesimpulan dari materi kehidupan ekonomi dalam Islam yaitu kehidupan Islam adalah sistem mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan melalui penerapan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan etika bisnis yang luhur, serta ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkah baik di dunia maupun di akhirat. Baik, itulah materi yang sempat saya paparkan. Billahi fil sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.